Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan Shalom serta salve buat kita semuanya. Pada hari ini saya hamba Tuhan Roynal Stefli Mumek kembali hadir di dalam channel YouTube Roynal Stefli Mumek Channel untuk membahas sebuah topik yang menarik yang lagi viral, yang merupakan topik tentang perdebatan satu figur atau tokoh Alkitab yang bernama Bunda Maria. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya membahas tentang perdebatan ini, saya ingin mengawalinya di dalam doa bersama-sama. Sama-sama mari kita satu dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yaitu Yesus Kristus, kami datang pada pagi hari ini dalam hadirat-Mu. Kami hendak membahas sebuah topik yaitu tentang pribadi Maria yang adalah Bunda Allah sekaligus Bunda Kristus. Saat ini biarkan Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada hamba untuk mempresentasikan presentasi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Jadi tepatnya hari kemarin ya Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak sengaja scroll di media sosial dan ketemu sebuah perdebatan di antara teolog Protestan atau Reform dan teolog Katolik. Di dalam konten tersebut perdebatannya adalah tentang pribadi Maria. Dan di dalam konten itu sebenarnya saya pribadi lebih setuju dengan apa yang dikatakan oleh teolog Katolik. Saya adalah seorang teolog Protestan, tapi mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Ezra Soru, yaitu seorang teolog beraliran Reform, tentang pribadi Maria. Dia berkata di dalam konten tersebut bahwa kasih karunia Allah yang diberikan kepada Maria itu bisa saja diberikan kepada perempuan lain. Mungkin itu Lydia kah, seperti itu. Dan pada pagi hari ini saya ingin meluruskan itu semuanya. Tapi sebelumnya mari kita buka kitab Injil Lukas pasal pertama ayat 26 sampai ayat 38. Di sana menceritakan tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus kepada Maria. Nah, kalau kita perhatikan narasi ini Bapak Ibu yang terkasih, di sana kita mendapati bahwa Maria didatangi oleh the messenger of God atau malaikat Gabriel untuk memberitahukan kepadanya bahwa Bunda Maria ini mendapat kasih karunia Allah. Kita baca itu di dalam ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa berbicara mengenai kasih karunia atau anugerah Allah, ini ada dua. Yang pertama ada kasih karunia umum atau anugerah umum, common grace. Contoh kasih karunia umum itu adalah oksigen. Tuhan memberikan oksigen sebagai kasih karunia kepada semua manusia. Dan semua manusia, semua makhluk hidup menikmati itu. Entah itu dia orang baik kah, atau dia orang jahat, entah itu dia orang benarkah atau orang berdosa, entah itu dia orang percaya atau orang yang tidak percaya. Semua orang, semua makhluk menikmati yang namanya oksigen, yang adalah anugerah umum dari Allah. Contoh kedua, matahari. Matahari bisa dinikmati oleh semua orang, baik orang percaya ataupun orang yang tidak percaya. Adapun juga anugerah umum yang lain yang
dapat dinikmati oleh semua orang. Namun ada anugerah yang kedua, yaitu anugerah khusus atau kasih karunia khusus atau special grace. Tidak semua orang memiliki yang namanya special grace dari Allah. Tentu special grace yang terbesar itu adalah anugerah keselamatan yang dapat kita peroleh ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada anugerah atau kasih karunia khusus yang lain. Contohnya karunia roh, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, karunia kesembuhan, karunia mujizat. Tidak semua orang memiliki karunia khusus ini. Dan berbicara mengenai kata kasih karunia yang diberikan, yang diucapkan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, ini adalah special grace yang diberikan oleh Allah kepada Maria. Special grace ini tidak akan pernah diberikan kepada perempuan lain, hanya kepada Maria. Sebab memang ini Maria adalah Bunda Maria, ini adalah Bunda Allah, iya kan, sekaligus Bunda Kristus. Maria mendapatkan special grace itu berdasarkan kedaulatan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Allah pilih kasih? Allah tidak pilih kasih. Dan memang special grace atau kasih karunia khusus yang diberikan Allah kepada Bunda Maria ini tidak akan pernah atau tidak akan bisa diberikan kepada perempuan lain atau wanita lain. Hanya Maria saja satu-satunya wanita yang mendapatkan special grace atau kasih karunia khusus dari Allah, yaitu sebuah kasih karunia untuk terlibat di dalam rencana Allah, yaitu rencana lahirnya seorang juru selamat yang bernama Yesus. Tentu memang kasih karunia khusus ini menjadikan Maria disebut sebagai Bunda Allah sekaligus Bunda Kristus, karena pribadi yang lahir di dalam rahim Maria itu adalah 100% Allah dan 100% manusia, atau ada yang menyebutnya dengan istilah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, terkait dengan konten yang beredar, perdebatan dari teolog Katolik dan teolog Protestan tentang pribadi Maria, ini bukanlah sesuatu yang perlu kita permasalahkan. Dan memang dari zaman dulu, dari abad pertengahan, semenjak Protestan muncul sekitar tahun 1517 itu, memang terdapat begitu banyak perbedaan di antara teologi Katolik dan teologi Protestan. Salah satunya memang tentang figur Bunda Maria ini. Iya kan, memang ini perdebatan sudah sangat lama. Hanya melalui apa yang saya jelaskan di sini, ini bisa menjadi sebuah jalan tengah bagi kita untuk sebenarnya tentang Bunda Maria tidak perlu kita perdebatkan. Kita kalangan Protestan tidak perlu memperdebatkan teman-teman kita dari Katolik, mereka berdoa melalui perantara Bunda Maria dan orang-orang kudus lainnya, Santa atau Santo. Saya sempat konsul kepada beberapa rekan teolog atau Romo Katolik tentang itu. Sebenarnya di Katolik juga bukanlah sebuah kewajiban atau bukanlah sebuah keharusan untuk berdoa melalui perantara Bunda Maria. Paus Leo yang terpilih yang saat ini, ya kan Bapak Ibu yang terkasih, Paus yang terpilih yang sekarang ini pun juga memutuskan bahwa sebenarnya penebus itu hanyalah Yesus dan Maria hanyalah perantara devosi, dan itu bukanlah sebuah keharusan atau kewajiban. Boleh berdoa melalui perantara Bunda Maria, boleh juga langsung kepada Allah. Dan memang kalau kalangan Protestan lebih konsisten dari semenjak Protestan muncul atau gerakan gereja reformasi muncul sampai saat ini, kami kalangan Protestan selalu memiliki pandangan bahwa tidak perlu perantara lain selain Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk berdoa
kepada Allah. Cukup hanya Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai perantara kita yang agung untuk kita berdoa kepada Allah, yang membantu kita untuk di dalam kelemahan kita untuk berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 8 tersebut tentang Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Jadi ini adalah penjelasan yang singkat dari saya, Bapak Ibu yang terkasih, tentang figur Bunda Maria. Saya pun juga menganggap bahwa Maria ini adalah seorang tokoh yang patut kita teladani, seorang tokoh yang patut kita hormati, seorang tokoh yang patut kita tiru kehidupannya, ya Bapak Ibu yang terkasih. Tapi memang Maria is not God. Maria bukanlah Allah. Katolik pun juga menyetujui hal itu, bahwa Maria bukanlah Allah yang disembah. Mereka hanya berdoa, berdevosi melalui Maria. Sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang menjadi masalah, bukan sebuah perdebatan yang perlu kita perbesar-besarkan. Mari kita perkuat tali kasih persaudaraan kita. Ingat, kita satu Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah yang pada substansi atau hakikatnya adalah tunggal, tetapi menyatakan diri di dalam 3 pribadi, yaitu Allah, yaitu Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Allah yang dari mulanya sudah Tritunggal. Tritunggal artinya satu hakikat yang memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pencerahan yang Kau berikan bagi setiap kami. Biarkan melalui penjelasan singkat ini dapat memberikan sebuah pemahaman bagi setiap kami orang-orang yang percaya, untuk kami selalu berfokus saja kepada Tuhan, untuk berfokus saja menjalankan iman kami tanpa memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera, shalom, dan salve. Haleluya.